Gemini atau Gemini dalam bahasa Indonesia. Dan ketiga yaitu bagaimana cara membuat prompt yang efektif, dan nanti terakhir yaitu kita mengerjakan post test. Baik, selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan tentang perkenalan AI, prinsip dan keterbatasannya. Coach Lina bisa dibantu untuk share screen ya? Oke. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama ya, kita sering mendengar yang namanya AI atau AI gitu ya Bapak Ibu ya. Ini pasti kita sering mendengar yang namanya AI. Tetapi di sini alangkah lebih baik jika kita berkenalan dulu dengan AI. Apa sih AI itu? Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan. Ya coba saya ingin tahu nih, apa sih AI itu? Bagaimana dengan teknologi kecerdasan buatan yang sudah mengubah pengalaman digital Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu berkenan bisa menuliskan di kolom komentar ya, apa sih AI itu? Apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan AI khususnya dalam pembelajaran mungkin? Nah, kita bisa sharing, bisa mencantumkannya di chat komentar ya Bapak Ibu. Kalau tadi Bu Herning sudah menyampaikan ya AI. Nah, ini coba kita lihat di chat ya, mungkin Bapak Ibu mau menuliskan apa sih AI itu? Ya, sambil kita menunggu ya. AI, ada yang bilang AI itu asisten I. Nah, kita punya asisten gitu. Jadi, next selanjutnya, Coach. Bapak Ibu guru hebat yang kita ketahui tentang AI, sebenarnya AI itu sudah ada di sekitar kita. Jadi kalau kita sering membuka Google atau email kita ya, pasti Bapak Ibu itu pernah mendapatkan yang namanya spam. Ya, spam, kemudian ada juga promosi ya, promosi misalkan apa namanya dari e-commerce ya, promosi, kemudian pasti nanti di email itu akan ada pada tempatnya tersendiri Bapak Ibu. Jadi kalau bagian promosi nanti itu masuk ke dalam bagian promosi. Kalau spam berarti itu adalah nanti email yang dikirim itu bisa terdeteksi upaya phishing. Ya, jadi salah satu AI yaitu Gmail menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring spam, mendeteksi upaya phishing dan merekomendasikan balasan cerdas. Jadi kalau misalkan kita Bapak Ibu mendapatkan email kok adanya di spam, berarti nanti email kita itu terdeteksi mungkin emailnya ini bahaya seperti itu. Dan itu Bapak Ibu yang memilah-milah email tersebut itu bukan di dalam Gmail itu tidak ada orangnya ya, tidak ada orang yang standby mungkin memilah-milah, oh ini nanti di sini tidak seperti itu. Itu adalah salah satu dari kecanggihan AI yaitu berupa mesin learning Bapak Ibu. Jadi mesin learning di dalam AI itu yang membantu mengorganisir email dan mengidentifikasi pesan yang diprioritaskan. Jadi kalau sebenarnya kalau saya pribadi juga pernah berpikir Bapak Ibu, kok bisa ya ini kalau ada penawaran ini nanti masuk ke dalam promosi. Kalau ini kok bisa masuk spam, ini bisa masuk di prioritas kotak masuk pertama. Nah, itu adalah salah satu dari kecanggihan mesin learning. Nah, selain itu Bapak Ibu, seperti kita misalkan melihat YouTube ya, misalkan kita melihat YouTube, misalkan ingin melihat yang namanya apa ya namanya mungkin video lagu-lagu atau membuat video ingin melihat video pembelajaran ataupun mungkin melihat film mungkin seperti itu ya, drakor apa dracin seperti itu ya. Nah, pasti nanti Bapak Ibu kalau kita sering melihat
materi atau file-file yang sering kita lihat, misalkan melihat film, maka nanti ketika kita membuka YouTube, maka akan terus ada yang namanya promosi atau rekomendasi, ya, tampilan film-film yang pernah kita lihat, film-film yang direkomendasikan untuk kita lihat. Nah, itu adalah salah satu juga kecerdasan atau kecanggihan dari namanya AI. Jadi Bapak Ibu, AI itu semacam robot Bapak Ibu, ya, asisten AI, ya, itu adalah salah satu robot yang robot mesin, ya, di mana karena kecerdasannya si AI ini bisa memberikan apa yang kita minta. Nah, kita ingin lihat apa, kita bisa direkomendasikan oleh AI. Nah, itu semuanya adalah dari model machine learning, Bapak Ibu. Lanjut, next. Nah, ini ya, apa itu kecerdasan buatan AI? Ya, AI adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kita sering sekali mendapati tulisan ataupun aplikasi-aplikasi yang sekarang ini sudah dilengkapi dengan AI. Nah, itu sangat membantu kita, Bapak Ibu. Nanti ke depan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, ya. Jadi tentunya sistem AI ini akan diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Jadi karena namanya saja robot mesin, Bapak Ibu, jadi pasti harus menunggu perintah kita. Dan tentunya yang memberikan perintah itu juga harus memberikan perintah yang sesuai, karena ini namanya saja robot, jadi mereka kadang bisa mencerna dengan baik, kadang hasil yang diberikan itu supaya bisa sesuai dengan harapan kita. Jadi seperti itu, lanjut, next. Nah, ini Bapak Ibu, karena kita ini sudah mengenal AI, ya. Nah, stop sebentar. Atasnya. Oke. Nah, karena kita sudah mengenal AI dalam kehidupan, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, bahwasanya AI ini tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun, AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Jadi, karena ini sistemnya adalah sistem machine learning, Bapak Ibu, AI adalah sebuah robot mesin, tetap yang menjadi kontrol kendali adalah tetap kita sebagai pendidik. AI hanya membantu memfasilitasi untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman kita dalam belajar. Misalkan nanti kita ingin membuat media pembelajaran apa nih yang menarik. Nah, kita bisa meminta tolong pada AI yang ada di Google kita. Nah, tapi tetap kita harus mengontrol kembali Bapak Ibu. Tidak selalu jawaban yang diberikan AI itu sempurna. Jadi pasti ada kurang dan ada lebihnya. Seperti itu, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian lanjut, Coach. Nah, ini ada beberapa prinsip AI Google. Yang pertama, bermanfaat secara sosial. Sebagai aplikasi atau robot, tentunya ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sosial. Kemudian yang nomor 2 ada menghindari bias, dan 3 aman dan terlindungi, bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi serta menjunjung tinggi standar ilmiah, dan yang terakhir tersedia bagi pengguna yang memenuhi prinsip-prinsip ini. Dan ini akan saya jelaskan satu persatu. Next. Oke, nah, yang namanya saja bias Bapak Ibu. Nah, ini
ya, sama seperti perkembangan teknologi yang baru lainnya, ini AI ini masih terus harus dievaluasi sehingga ketika kita menyuruh AI untuk melakukan apa yang kita minta, untuk memberikan misalkan media ataupun perangkat ajar yang kita minta itu, AI bisa mencernanya tanpa adanya bias, jadi tanpa adanya apa namanya salah perintah, salah paham di antara AI dan kita yang memintanya, yang menyuruh AI. Jadi tetap AI itu tetap dikembangkan dan perlu terus dievaluasi. Sistem AI mencerminkan bias dalam data pelajaran, misalkan ada model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias. Nah, misalkan ternyata kita ini meminta data, meminta AI melakukan memberikan data kepada kita yang masih seputar ras atau gender, budaya dan banyak lagi. Ini bias Bapak Ibu. Jadi perlu dengan terus melakukan evaluasi. Lanjut. Kemudian, nah ini ada halusinasi dan akurasi. Jadi Bapak Ibu, AI ini juga memiliki keterbatasan Bapak Ibu yang tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan AI ini disebut halusinasi. Jadi misalkan nih kalau Bapak Ibu punya perangkat pembelajaran yang mungkin bisa dibuat sendiri atau kita menggunakan kelompok KKI atau MGMP. Nah, terus kemudian kita ingin mencoba AI nih untuk mencari apa benar sih seperti ini. Ternyata jawaban yang diberikan AI itu tidak sama dengan data dokumen yang sudah kita punya. Nah, nanti jangan salahkan AI-nya ya Bapak Ibu, jangan disalahkan karena apa? Karena AI ini adalah mesin robot yang tentunya mempunyai kekurangan sehingga mempunyai atau memberikan jawaban yang tidak akurat, belum akurat. Jadi kembali kepada prinsipnya tadi bahwasanya AI itu tidak menggantikan tugas kita sebagai seorang pendidik. Tetap Bapak Ibu guru kita harus tetap mengkoreksi ulang. Lanjut. Nah, ini ya terkadang AI juga menampilkan informasi yang tidak akurat. Sudah saya jelaskan barusan. Kemudian tentunya kita harus memeriksa ulang sehingga sebelum kita gunakan dalam pembelajaran di kelas, kita bisa memberikan pembelajaran yang memang benar sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang harus kita semestinya berikan kepada anak didik kita. Dan selain itu nanti kita harus menghindari penggunaan informasi sensitif termasuk data siswa dalam prompt yang akan diberikan kepada Gemini atau Gemini. Jadi Bapak Ibu, Gemini AI atau AI Gemini ini adalah memang produknya Google ya, dan saling berkaitan dan nanti setelah saya ini akan ada sesi pemaparan apa sih itu Gemini, apa sih itu bagaimana sih caranya kita membuat prompt, dan saya yakin Bapak Ibu akan tertarik ya nanti karena kita akan sangat terbantu sekali Bapak Ibu jika kita menyimak dengan seksama. Oh ternyata kalau kita ingin membuat RPP atau modul ajar ternyata kita hanya tinggal mengetik ini saja langsung jadi ya. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya yang lain. Oke, Bapak Ibu guru hebat, itu tadi sekilas tentang AI ya. Kan kita berkenalan dengan AI. Di sini kami belum membuka sesi tanya jawab ya. Selanjutnya akan langsung dilanjutkan oleh rekan saya, Coach Lina, untuk menjelaskan AI Gemini. Silakan Coach Lina.
Sepertinya Coach Mari sudah bergabung. Oh Dulu. iya, sudah bergabung belum? Halo, Halo, Coach. Bapak Ibu guru hebat. Oh iya, iya. Malam. Yang di Jakarta. Silakan Coach Sari, Bapak Ibu, ini Coach Sari ini ya rekan saya yang mendapatkan beasiswa mikrodensial dari Dirjen GTK soal numerasi yang bekerja sama dengan Monash University. Beliau sekarang ada di Jakarta untuk mengikuti apa namanya ya, BIMTEK ya, apa pelatihan ya Coach ya. Oke, beliau Ya. malam ini menyempatkan kesempatannya untuk menyapa kita semuanya. Oke, silakan Coach, nanti keburu nanti jadwalnya mengerjakan tugas. Silakan Coach Sari. Ya. Iya, terima kasih Coach Lulu. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Sari Rizkiwati. Alhamdulillah di sela-sela waktu ini saya masih bisa membersamai Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini Academy. Mohon maaf mungkin ada ini ya, kalau ada kekurangan karena saya ini sambil lalu dengan kegiatan yang lain. Baik, seperti yang disampaikan oleh Coach Lulu tadi bahwa AI ini sebenarnya sebuah mesin yang Bapak Ibu ini harus ajarkan karena kalau bisa dibilang ini AI Gemini ini masih anak-anak Bapak Ibu dan dia ini butuh bimbingan Bapak Ibu supaya dia bisa grow up dan dia bisa semakin belajar dari prompt yang akan Bapak Ibu berikan kepada Gemini nantinya. Nah, bagaimana prompt itu akan memberi efek kepada Gemini untuk terus berkembang. Nah, ini adalah yang menjadi kebijakan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan maksud dari kita menggunakan AI bahwa kita bisa mudah atau digantikan oleh AI tersebut, tapi harusnya kitalah yang memiliki kebijaksanaan untuk menggunakan AI dengan baik. Terutama kita sebagai guru ya Bapak Ibu, bagaimana menggunakan AI ini yang bermanfaat untuk pembelajaran tentunya. Izinkan saya share screen. Ibu Lulu sudah bisa stop share screen-nya? Oke, siap-siap. Sebentar. Baik. Bentar ya Bapak Ibu. Sinyalnya di sini naik turun. Baik, sambil menunggu saya juga akan menjelaskan gambaran bagaimana cara membuat prompt yang mungkin Bapak Ibu yang menggunakan laptop pada malam ini bisa langsung menggunakannya ya. Jadi bisa membuka tab baru di sebelah Gmeet yang Bapak Ibu pakai sekarang, lalu kita ketik Gemini gitu di searching Google-nya. Nanti akan keluar di baris yang pertama. Gemini chat to super change your idea. Itu boleh diklik. Dia linknya gemini.google.com. Nanti Bapak Ibu bisa langsung klik cara menggunakan Gemini secara langsung. Sambil saya mencoba share screen. Oke, saya pandu dari sini. Bapak Ibu, jika sudah mencoba membuka Gemini, gemini.google.com, Bapak Ibu bisa
memberikan prompt di situ. Kalau bahasa ini ya, sederhananya itu sebuah perintah, apa yang Bapak Ibu ingin Gemini bantu, seperti itu. Misal nih, satu contoh saya beri gambaran bahwa Bapak Ibu ingin membuat sebuah modul ajar yang lengkap dengan ya mungkin ya, teman-teman bisa bantu share screen ya. Karena di saya ini sinyalnya susah. Bisa open mic? Open mic, Coach? Oke, terima kasih. Di ini slide setelah Coach Lulu itu. Oke. Sudah tampil, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui chat ya. Nanti kita bisa interaksi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tuliskan komentar apapun di kolom chat yang tersedia. Apakah presentasinya sudah muncul? Sudah tampak presentasinya ini. Oke. Mungkin ini ya sinyal saya yang kurang bagus. Baik, di slide 11. Oke. Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat, mungkin agak di zoom ya dulu supaya terlihat teksnya. Oke. Baik. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah mencoba di tab baru tersebut, misal paling sederhana sudah, mungkin Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya yang suka masak misalnya, saya ingin buat resep baru nih, Coach misalnya, saya ingin buat resep kue yang kira-kira kalau pakai buah nanas, enak nggak ya, kira-kira butuh bahan-bahan apa? Bapak Ibu punya ide, lalu sampaikan di Gemini, di gemini.google.com, nanti dia akan suggest itu seperti pilihan, beberapa pilihan hasil dari Gemini ini untuk Bapak Ibu pilih. Jadi Bapak Ibu punya pilihan di situ. Di contoh itu ada 3. Nah, di contoh itu kita bisa melihat bahwa give me idea on how to introduce my daughter to fly fishing. Nah, jadi itu ada draft 1, draft 2, draft 3. Bapak Ibu bisa pilih dari ketiga draft itu di mana yang paling mendekati dengan yang Bapak Ibu maksud. Nah, di situ juga ada beberapa hasil searching yang dilakukan oleh Gemini. Gemini ini yang perlu Bapak Ibu ingat, search-nya itu kalau saya bisa bilang agak berbeda dari ini ya, AI yang lainnya, karena basicnya dia sumbernya lebih jelas dan bisa ini ya, bisa Bapak Ibu langsung cek di bagian bawahnya, nanti ada bagian-bagian menunya yang bisa Bapak Ibu akses untuk melihat dari manakah paragraf per paragraf itu didapatkan. Jadi si Gemini ini mengcombine dari beberapa sumber yang terpercaya untuk disajikan kepada Bapak Ibu, sehingga dia akan menghasilkan sebuah rangkuman, bisa disebut seperti itu, dari sebuah prompt yang Bapak Ibu perintahkan kepadanya. Jadi di sini dari 3 draft itu nanti Bapak Ibu bisa pilih. Nah, di sana ada penjelasan sedikit bahwa fly fishing can be a fantastic way. Dia itu seperti apa ya, mensuggest beberapa hal, lalu apa saja yang bisa dilakukan, aktivitas apa saja, yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Nah, di sini tampilkan draft itu untuk memilih mana yang paling cocok. Oke, next. Nah, di dalam menu Gemini ini ada pin yang digunakan untuk Bapak Ibu menyematkan informasi yang sudah Bapak Ibu berikan kepada Gemini sehingga tidak hilang. Sehingga Bapak Ibu bisa
mencarinya sewaktu-waktu dan dia itu masih terdapat di sana. Sehingga dapat disimpan dan Bapak Ibu lihat di kemudian waktu dan proses yang Bapak Ibu inginkan, misalnya sedang ingin membuat sebuah presentasi tapi tidak tahu ingin mengatakan apa di dalam presentasi tersebut, oke, Gemini ini pilihan Bapak Ibu. Jadi kadang mungkin kita ingin sampaikan suatu topik pembelajaran tapi kita ingin berikan pengantar terlebih dahulu. Saya mau ngomong apa ya? Kira-kira misal kita ingin awal pembelajaran dalam topik di kelas 5 mungkin cahaya ya. Jadi sebelum pengantar tentang topik materi cahaya itu kita masih ingin memberikan apa ya, sebuah refleksi atau perspektif untuk siswa kita bagaimana sih cahaya itu sehari-hari. Kita bisa gunakan Gemini ini untuk membantu Bapak Ibu membuat kalimat yang source-nya itu sumbernya nanti bisa dicantumkan di slide yang Bapak Ibu buat. Seperti itu. Oke, next. Nah, di bagian bawah dari hasil prompt yang Bapak Ibu perintahkan, adakah yang sudah mencoba? Silakan Bapak Ibu respon di kolom chat ya. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba di tab yang baru, gemini.google.com? Kalau sudah, coba Bapak Ibu ini berikan sebuah prompt sederhana saja, misal oke, ada yang pakai HP, tidak apa-apa. Sebenarnya bisa ya multitap ya. Tapi kalau mungkin pakai laptop itu lebih mudah. Jadi nanti bisa dicoba setelah kegiatan ini. Nah, biasanya tampilan awalnya itu, hello, how can I help you today? Biasanya itu. Lalu Bapak Ibu bisa berikan dia prompt, enter a prompt for Gemini. Nanti Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom yang sudah disediakan. Bapak Ibu, saya juga ingin menambahkan sedikit ya. Jadi kalau kita ingin memberikan sebuah prompt kepada Gemini ini, lebih baik, bukan lebih baik ya sebenarnya, karena memang bahasa lahirnya Gemini ini kan bahasa Inggris. Jadi dia ini ya Bapak Ibu. Jadi bahasa ibunya itu masih bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lain supaya si Gemini ini belajar. Jadi dia ini seperti anak-anak ya Bapak Ibu. Seperti itu kan Coach, ya kan? Jadi Iya, dia ini bahasa Madura belum bisa kayaknya. iya betul. Jadi dia ini perlu ini ya diajari dulu bagaimana bahasa Indonesia, perbendaharaan katanya. Jadi untuk bahasa Indonesia ini masih belum sebanyak bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memberikan prompt yang berupa bahasa Indonesia. Halo Gemini, saya ingin membuat resep kue yang berbahan dasar nanas, misalnya seperti tadi. Nah, nanti mungkin dia akan keluar, tapi mungkin ini ya ada beberapa hal yang masih kurang puas, nanti Bapak Ibu terus coba lagi, dan dia ini akan terus menyimpan perbendaharaan kata yang Bapak Ibu sudah berikan kepada Gemini ini. Jadi bahasa Jawa bisa juga. Nanti misal Bapak Ibu, aku nggak bisa bahasa Inggris Bu, tapi aku pinter banget bahasa Jawa, boleh. Bahasa Osing juga boleh. Yang dari Banyuwangi juga bisa, ya kan Coach? Nah, Ya, bisa juga boleh. Jawa Tengah, semua. Nanti kita bisa ajari. Tapi ya gitu ya. Jadi Hasilnya nanti. ya, jadi masih belajar untuk bahasa-bahasa yang lain dan lebih efektif jika Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi hasilnya juga lebih lengkap dan lebih Akurat. ya akurat, betul. Seperti yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Nah, di sini di bagian bawah Gemini, jika Bapak Ibu sudah melihat hasil prompt yang sudah disajikan, di sini ada tanda titik 3 yang dihubungkan, itu adalah share dan import. Jadi Bapak Ibu bisa meng-share hasil dari prompt yang diinginkan. Misal tadi juga bisa membuat modul ajar dan Bapak Ibu ingin meng-share hasil dari prompt yang Bapak Ibu buat ke WA, bisa juga. Atau bisa langsung saya ingin ini Coach, misalnya berupa dokumen
yang bisa saya edit lagi, saya ingin tambahi boleh, bisa juga kalau mudahnya itu di-download ya. Di-download filenya bisa berupa Word atau PDF atau beberapa pilihan yang disajikan nanti. Bapak Ibu bisa download itu berupa file yang Bapak Ibu bisa modifikasi lagi sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan dan dibutuhkan dalam pembelajaran. Oke, next. Nah, di sini di bagian atas setelah prompt itu dihasilkan, Bapak Ibu ada tanda pensil di sebelah prompt yang Bapak Ibu sudah edit itu tadi, sudah diperintahkan di ini, maka Bapak Ibu bisa, oh saya ini sepertinya kurang detail ya memberikan keterangan kepada Gemini ini ya. Misalnya saya ingin membuat modul ajar tentang cahaya, tapi saya ingin pakai rubrik juga. Nah, boleh. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan, misalnya tadi masih kurang, saya ingin membuat modul ajar IPA materi cahaya. Loh, kok rubriknya tidak ada, tapi saya bisa mengeditnya lagi dengan menambahkan lengkap dengan rubrik penilaiannya, misalnya seperti itu. Jadi nanti dia bisa keluar lagi bersama dengan rubrik itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengedit instruksi yang sudah diberikan. Kemudian enter, nanti keluar hasilnya. Oke, next. Baik. Mengapa prompt efektif itu penting? Karena supaya tidak bias itu tadi, seperti yang disebutkan oleh Coach Lulu di awal ya. Jadi supaya ada kejelasan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nanti ini akan dijelaskan lebih detail lagi bagaimana cara membuat prompt yang efektif. Seperti itu, kalimat-kalimat apa yang harus saya berikan. Yang penting saya berpesan ya Bapak Ibu. AI apapun yang Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu guru gunakan di sekolah, itu bukan menggantikan Bapak Ibu atau menggantikan peran Bapak Ibu sebagai guru, tapi Bapak Ibu, kebijakan dari Bapak Ibu itu sangat dibutuhkan dalam penggunaan AI ini, terutama memang sangat memudahkan ya. Oke, apa keunggulan Gemini dari ChatGPT? Oke, jadi beberapa gini, Gemini sebenarnya adalah combine dari Google Education, di mana Google Education itu terdiri dari beberapa macam, yang satu paket itu semua disajikan. Mungkin ini ya, Gemini ini lebih mungkin masih baru, banyak yang masih baru mendengar. Kalau ChatGPT itu mungkin sudah agak lama ya. Sebenarnya sama AI juga, tapi mungkin Gemini ini lebih ke Google for Education, jadi memang untuk disajikan untuk Bapak Ibu guru. Jadi filternya itu lebih ke education seperti itu. Dan rujukannya pun juga ini ya Bapak Ibu, nggak dari iklan-iklan yang spam-spam itu. Jadi sumber yang didapat oleh Gemini ini bukan yang iklan, yang dari berita-berita juga, tapi kadang-kadang juga lebih ke akademisi seperti itu, lebih ke keilmuannya. Karena memang Gemini ini masuk dalam rombongan Google for Education, di mana itu terdiri dari banyak. Kemarin mungkin sekitar banyak ya ini fiturnya Google for Education tuh, kalau saya itu mungkin lebih dari 30 yang bisa Bapak Ibu gunakan, dan itu sangat banyak sekali. Tapi mungkin beberapa Google for Education yang udah kita sering pakai itu seperti Google Form, Google Sheet, Google Slide, Google Spreadsheet, email, YouTube, dan sebagainya. Jadi search-nya kita domainnya Google gitu untuk Gemini ini gitu. Tapi ini ya Coach, ini kan termasuk sesi pertanyaan, jadinya saya sudah jawab. Ini gimana Coach? Ya, nggak apa-apa, sudah. Nanti bisa dilanjutkan di sesi pertanyaan lagi. Oke, bonus. Oke. Lanjut Coach Sari. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi itu sih pesan saya yang lebih esensi. Apapun teknologi yang Bapak Ibu terapkan di kelas, satu
satu hal yang perlu Bapak Ibu ingat itu adalah kita bangun karakter siswa. Oke, setuju semuanya ya? Bisa balas di kolom chat. Oke. Karakter siswa. setuju. Bapak Ibu bisa menggunakan Gemini ini banyak hal. Misal kalau misal ini jatuh ke tangan hati yang salah, Bapak Ibu mungkin kita bisa membuat gambaran penghitungan matematika itu pakai kalkulator dan AI ini 5 detik sudah selesai, tapi bukan itu yang kita inginkan ya. Tapi karakter-karakter yang kita bangun kepada siswa itu yang terpenting. Jadi teknologi itu hanya mensupport Bapak Ibu untuk terus membersamai Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan pedagogi Bapak Ibu yang dimana sekarang sudah abad 21 kita dituntut untuk terus teknologi ini untuk terus kita rangkul supaya anak-anak kita yang sudah kenal teknologi lebih dulu karena dia sering main HP dan main gamenya lebih jago daripada orang tuanya. Nah, gurunya jangan sampai kalah juga. Jadi, oke, kita harus terus terus berpacu dengan siswa-siswa yang sudah sangat mumpuni teknologinya. Jangankan itu, mereka diberi PR, ditulis, di foto aja sudah keluar langsung jawabannya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kalah Bapak Ibu ya. Oke? Oke, betul sekali Coach. Betul. Jadi itu mungkin itu saja Coach yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu hebat malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga ilmu-ilmu dan insight baru yang didapatkan pada malam ini dapat Bapak Ibu terapkan di kelas. Seperti pesan saya, oh ya, sebelum saya ini kan ada tugas ya, jadi saya ingin foto dulu, mumpung saya bisa gabung. Bapak Ibu bisa on cam, kita foto bersama dulu. Nanti caranya begini, Bapak Ibu buat 2 huruf C di sebelah kanan dan di sebelah kiri, tapi yang di sebelah kiri C-nya lebih besar. Yang di sebelah kanan C-nya lebih kecil. Kemudian jempolnya disatukan. Terbentuklah huruf J. Gemini. Oke, jempolnya disatukan. Mungkin bisa diulangi Coach Sari bisa diulangi. Nanti yang saya yang akan memfoto dari sini. Oke. Yang kiri C-nya lebih besar. Oke, Bapak Ibu, yang kiri C-nya lebih besar. C-nya lebih kecil. Oke, kemudian jempolnya disatukan. Bertumpu. Membentuk. Oke ya, saya hitung ya. Oke, kita foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke. Hai. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu Coach. Bapak Ibu hebat. Bunda, terima kasih sudah hadir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertugas kembali. Iya, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan apa itu Gemini atau Gemini ya. Saya bacanya kadang-kadang Gemini karena lidah saya lidah Jawa Bapak Ibu. Kalau mau bilang Gemini itu gimana gitu ya. Oke, tapi karena kebiasaan nanti bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, benar yang disampaikan oleh Coach Sari ya, seperti yang saya sampaikan juga bahwasanya Gemini AI ini tidak akan bisa menggantikan tugas kita sebagai pendidik. Jadi tetap kita sebagai kontrolnya. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya Gemini AI ini hanya diperuntukkan untuk yang usianya di atas 18 tahun. Begitu ya Coach Lina ya? Betul sekali, Coach Lulu. Oke, jadi memang diperuntukkan oleh untuk usia yang usianya di atas 18 tahun, Coach. Dan memang Gemini ini masih baru. Yang disampaikan oleh Coach Sari ini bahasa ibunya itu sebenarnya bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nanti mencari prompt
prompt ya, mencari prompt dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka harus menggunakan prompt yang efektif. Akan tetapi kalau misalkan kita mencoba dengan menggunakan bahasa Inggris, pasti nanti Gemini itu akan lebih cepat memberikan jawaban yang lebih akurat. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita tetap harus terus mencoba supaya Gemini ini memahami bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi semakin terus setiap hari dilatih, maka Gemini ini akan bisa beradaptasi dengan kita. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Untuk selanjutnya yaitu paparan materi dari Coach Lina yang akan memberikan contoh langsung. Apa sih itu prompt? Nah, gimana sih cara ngerjakannya? Oke, silakan Coach Lina. Terima kasih Coach Lulu. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat untuk membuat prompt yang efektif itu terdapat Suaranya Coach nggak kedengaran, agak diperkeras sedikit. tes dengan Oke, masuk, oke. Ya. Agak maju. Iya, agak Oke, maju. Bapak guru hebat. Jadi untuk mendapatkan komponen prompt yang efektif itu terdapat beberapa komponen yang harus kita gunakan atau kita buat untuk menjadi prompt. Yang pertama ada persona atau peran. Nah, di sini tentukan peran yang Anda inginkan untuk chatbox agar sesuai dengan tugas Anda. Nah, di sini kita menggunakan peran kita untuk memerintah yang namanya Gemini ini dengan sebuah peran. Nah, di sini contohnya adalah Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Jadi, saya memerintahkan Gemini, Anda itu adalah guru IPA kelas 7 SMP. Fokus pada pendidikan kontekstual. Seperti itu perannya. Kemudian ada tugas atau langkah. Nah, di sini tugas atau langkah merupakan penjelasan secara detail bantuan apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk mendapatkan hasil prompt yang baik. Nah, di sini contohnya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Nah, di situ dituliskan langkahnya yaitu membuat 2 kegiatan diskusi kelas. Kemudian ada format atau nada. Nah, di sini format atau nadanya, bagaimana Anda ingin respon ditampilkan atau diformat. Di sini jelas sekali ya Bapak Ibu guru, kita bisa memberikan misalnya format bentuk tabel, atau misal kita mau membuat soal. Bisa juga Bapak Ibu, jadi Gemini ini memang luar biasa, benar-benar membuat guru semakin dimudahkan dalam tugas sehari-hari. Jadi misal kita akan membuat sebuah soal, jadi soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Nah, pilihan ganda tersebut merupakan format atau nada. Nah, ini dia prompt efektif. Nah, kalau prompt dasar ini adalah buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di kota. Ini hanya dasarnya saja. Jika hanya dasar, biasanya yang keluar adalah hal-hal yang umum. Nah, untuk mendapatkan hasil yang khusus atau lebih detail, kita bisa menggunakan prompt yang lebih efektif. Nah, di sini terdapat ada persona, tugas, format, dan juga konteksnya. Mungkin Bapak Ibu guru kalau hanya teori seperti ini masih kebingungan ya. Jadi kita langsung saja praktek ya Bapak Ibu. Di sini saya akan langsung praktek menggunakan Gemini.
Nah, di sini tadi saya kebetulan menggunakan Firefox. Kita ketikkan saja Gemini, tulisannya Gemini AI. Nah, jika masih belum login, nanti kita akan diminta untuk login. Dan ingat Bapak Ibu Guru, karena Gemini ini merupakan rangkaian dari Google for Edu, maka kita login bisa menggunakan dengan akun belajar ID yang sudah kita miliki. Nah, seperti ini nanti kita sudah login. Nah, kita tinggal klik Gemini Chat to supercharge your IDs. Nah, ini tadi dia wajah dari Gemini. Hello, how can I help you today? Nah, di sini kita bisa menuliskan apa yang tadi, membuat prompt yang efektif. Jadi saya ingin memerintahkan Gemini membuat mungkin apa ini Coach Lulu? Membuat apa? Mungkin itu aja, modul ajar Coach RPP Coach. Kita coba RPP dulu. Anda, kita memerintahkan Gemini dengan Anda adalah seorang guru kelas 4 SD. Buatkan modul ajar. Semakin detail, semakin hasil yang kita dapatkan semakin baik ya, Bapak Ibu Guru hebat. Jadi di sini buatkan modul ajar mata pelajaran matematika dengan materi perkalian, misal nah ini bisa langsung Anda dalam lengkap dengan tugas LKPD ya, LKPD. Nah di sini kita bisa langsung enter atau submit. Nah ini dia. Saya bantu membuat modul ajar. Nah, ini ada informasi umum. Mata pelajarannya sudah ada, subalokasi waktunya. Nah, di sini dari Gemini ini kita bisa lihat, oh tadi kita kurang memberikan alokasi waktu, bisa juga. Ini ada materi pembelajarannya. Ada kegiatan pembelajarannya, pertemuan 1, pertemuan 2, ada pertemuan 3. Nah, terdapat juga penilaian langsung. Jadi, benar-benar Gemini ini membantu kita sebagai guru. Pertama, kita sekarang ini sedang dituntut untuk menyelesaikan yang namanya atau mengerjakan PMM ya, Bapak Ibu Guru hebat. Jadi, PMM ini kita seperti kinerja kita, jadi semakin kita banyak mengerjakan PMM, maka kita bisa mendapatkan terutama sertifikat, ada sertifikat di situ. Nah ini ya, kemudian tadi yang dijelaskan oleh dapat PIN, jadi kita bisa menyimpan apa yang sudah kita cari di sini dengan cara PIN. Di sini ada garis 3 di pojok kiri atas. Kita klik saja. Nah, di sini barusan kita mencari modul ajar perkalian.
Nah, di sini ada kita pin. Nah, pin. Jadi kapanpun bisa kita cari saat kita membutuhkan. Nah, ini tadi membuat modul ajar Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita membuat soal? Apa bisa Gemini ini membuat soal? Kita coba. Nah, kita coba aja Coach, biar Bapak Ibu guru hebat tahu nih. Ternyata Gemini itu hebat. Tetap ya. Anda adalah seorang guru kelas 4 SD. Buatkan soal materi soal apa ya? Matematika. Materi perkalian beserta kunci jawaban. Nah, bagaimana? Nah, ini dia. Sudah dibuatkan dalam waktu hanya beberapa detik saja. Nah, ini ada pilihannya. Ada soal isian singkat, ada soal cerita, ada soal menantang, dan juga pastinya disertai dengan kunci jawabannya. Oh, bagaimana kalau ini tadi kan belum ada jumlahnya ya, jadi belum lengkap. Kita edit. Nah, ini Anda adalah seorang guru kelas 4 SD. Buatkan 5 soal. Pilihan ganda. Matematika, materi perkalian beserta kunci jawaban. Setelah kita edit, kita update. Nah, ini dia sudah ada. Nih, lengkap dengan jawabannya. Benar-benar luar biasa Gemini ini ya Bapak Ibu guru, karena dengan Gemini kita, pekerjaan kita sebagai guru tidak, jadi bisa lebih dibantu. Kita tidak bingung mencari, wah ini sekarang apalagi sudah mau ujian atau ya tengah semester ya, kadang bingung, ini murid-murid mau saya buatkan soal seperti apa ya. Nah, kita bisa meminta bantuan dari Gemini ini Bapak Ibu guru hebat. Jadi kita tinggal memerintahkan dengan prompt yang tentunya efektif sehingga kita bisa dapat mendapatkan ini apa sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi nanti kita tinggal bagikan saja, tinggal copy. Jadi untuk membagikan yang sudah dijelaskan oleh Coach Sari tadi, di sini ada share dan export. Kita tinggal klik saja. Nah, misal export to dokumen. Kita tunggu dulu sampai dokumen ini selesai di create atau dibuat oleh Gemini. Ini Bapak Ibu guru. Nah, ini dia. Kelihatan? Oh, belum ya? Sudah ini ya. Nah, ini dia tadi hasil yang sudah dibuatkan oleh Gemini. Jadi memiliki 5 kotak pensil. Jadi ini kita nanti tinggal mengcopy. Tidak perlu mengetik lagi ya Bapak Ibu guru. Jadi kita tinggal mengcopy, copy paste semuanya dan tinggal menciptakan soal-soal yang lebih menantang lainnya. Oh ya, untuk Bapak Ibu guru hebat mungkin yang sedang mendapatkan undangan PPG Piloting 3. Mungkin ada Bapak Ibu yang mendapat undangan Piloting 3? Ya, Bapak Ibu boleh request nih. Mungkin mau dibuatkan itu Coach apa jurnal bisa nggak ya Gemini ini? Dong, Gemini. Ah, itu ya. Oke.
Iya, Kita meminta Gemini untuk membuatkan jurnal. Nah, ini ya, Anda adalah guru kelas 4 SD saja ya, Bapak Ibu guru, ya yang boleh. sedang mengikuti pendidikan profesi guru. Buatkan rancangan pembelajaran. Astagfirullah. Maaf ya Bapak Ibu. Buatkan rancangan pembelajaran yang dikembangkan dengan prinsip understanding buat formatnya lebih lengkap lebih baik ya Bapak Ibu guru. Ini ada request coach dari Bu Sri Ayu Lestari. Mungkin habis ini bisa dibuatkan promnya. Siap. Jadi understand buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam bentuk jurnal pembelajaran. Nah, mungkin ini ya. Anda adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengikuti pendidikan profesi guru. Buatkan rancangan pembelajaran yang dikembangkan dengan prinsip understanding by design. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam bentuk jurnal pembelajaran mata pelajaran matematika, materi penjumlahan, bilangan, cacat sampai 1000 diperuntukkan untuk kita submit. Nah, masih jalan. Nah, ini dia Bapak Ibu guru hebat. Sudah dibuatkan tujuan pembelajarannya, ada pemahaman esensialnya, keterampilan. Wah, hebat sekali nih Gemini. Informatif. Nah, ini sudah lengkap ya Bapak Ibu guru, ada kegiatan pembelajarannya, persepsi, eksplorasi, kolaborasi, konfirmasi. Nah, ini materinya juga sudah, media pembelajarannya bahkan sudah dibuatkan juga oleh Gemini. Ada gambar buah-buahan, bisa membuat papan tulis, memakai papan tulis spidol dan lembar kerja peserta didik. Ini diferensiasi pembelajaran. Jadi kalau promnya semakin efektif itu hasilnya semakin akurat ya coach ya? Betul sekali Coach Lulu. Jadi semakin ya seperti kita ya Coach Lulu ya. Mungkin terkadang kita apabila diberi pertanyaan, pertanyaannya kurang Yes. pertanyaan atau perintahnya kurang jelas dan kurang Iya, benar. kita juga agak oleng ya. Iya, betul. Betul sekali coach. Nah, ini dia. Nanti kalau kita ingin menyimpan bisa kita klik tadi. Nah, ini bisa disimpan. Ini karena sekarang ini ya, jadi kita simpan dulu. Jadi apa? Kita ekspor dulu.
Nah, bisa export to dokumen. Jadi ekspor dokumen, kita bisa creating dokumennya, nanti kita hasilnya seperti yang tadi, kita open dulu. Hasilnya tadi ada di Google Doc ya, Bapak Ibu Guru hebat. Nah, ini dia. Kita tinggal mengedit saja, ini sudah lengkap. Tinggal mengedit, tinggal copy paste. Jadi benar-benar memudahkan tugas kita. Ini tadi membuat jurnalnya. Nanti kita juga bisa membuat soal-soalnya menggunakan Gemini. Tadi apa Bu Lulu? Ini Coach, ada request nih dari Ibu Sri Ayu Lestari. Beliau ingin dibuatkan promnya ada di kolom chat, saya bacakan ya. Anda adalah guru kelas 10 yang sedang mengikuti pendidikan profesi guru. Buatkan soal-soal ujian tertulis mapel matematika. Wah, ini mungkin soal-soal TPG-nya mungkin ya yang dimaksud ya. Waduh, kira-kira Gemini bisa nggak ya ini ya? Coba Coach. Gemini, bisakah? Kita coba Coach. Wah, ini nanti jangan-jangan Bu siapa ini tadi? Bu Sri Ayu langsung nih nanti mau mempraktekkan berkenalan langsung dengan Gemini ini langsung ini kayaknya. Ini Anda adalah guru kelas 10 yang sedang mengikuti pendidikan profesi guru. Buatkan soal-soal ujian tertulis mapel matematika. Jadi bisa membuat soalnya soal apa ini? Bisa soal pilihan ganda, uraian. Kita misalnya buatkan 10 soal dulu ya, 10 soal pilihan ganda. Iya, promnya ditambahi ya, biar lebih efektif. Soal pilihan ganda, ujian tertulis mapel matematika. Kita submit. Nah, ini dia. Wah, langsung keluar. Oh, tadi belum ada jawabannya ya. Kita edit lagi. Dengan kunci jawaban. Kita update. Nah, luar biasa Bapak Ibu Guru hebat. Ini tadi hasilnya lengkap dengan kunci jawabannya. Jadi Bapak Ibu Guru buat soal sekarang hanya beberapa detik saja ini sudah lengkap. Wah, sudah diberikan langsung beserta jawaban kunci jawabannya Ibu Sri ya, tapi ini nggak tahu ya apakah ini nanti keluar apa tidak ya bagi teman-teman yang sedang mengikuti pendidikan profesi guru ya, tetap harus belajar modul juga dan ilmu pengetahuan umum juga. Ini karena kita berbicaranya dengan robot Gemini Bapak Ibu, tetap kita yang menjadi kontrol. Sekali. Iya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu Guru hebat yang mau mencoba prompt Gemini. Silakan Bapak Ibu. Ini mungkin ada yang mau request nih, mau dibuatkan prompt apa. Jadi nanti ketika Bapak Ibu di kelas ataupun di rumah, misalkan tidak ada waktu untuk membuat soal ataupun seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, bahwasanya tugas kita sebagai seorang pendidik ini sangat banyak sekali ya. Di samping kita mengajar anak didik kita juga harus mengembangkan kompetensi kita ya. Oh, ini ada coach. Ada dari Ibu Via from LKPD atau PPT. Maksudnya bagaimana ya ini ya? Mungkin mau dibuatkan sekalian dengan mau dibuatkan mungkin Bu ini Bu LKPD.
Mungkin mau dibuatkan Coach contoh LKPD. Oh, contoh LKPD. Oke, ya memang LKPD adalah salah satu yang ada dalam perangkat pembelajaran Bapak Ibu, di mana yang memberikan tugas-tugas siswa itu biasanya kita akan memberikan LKPD. Semakin kreatif LKPD kita, maka anak didik kita akan semakin interaktif. Coba Coach, kita buatkan Coach. Seorang guru kelas 4 SD, buatkan saya LKPD. Pelajaran IPAS materi apa kira-kira? Materi tentang tumbuhan. Kita upload dulu. Nah, ini dia LKPD-nya sudah nampak. Nah, ini sudah ada tujuan pembelajarannya, ada alat dan bahannya, ada langkah kerjanya juga Bapak Ibu guru. Jadi benar-benar hebat sekali. kelompok juga. Jadi benar-benar kita sebagai guru di era milenial ini di abad 21 benar-benar diberikan kemudahan untuk mendidik anak kita. Tapi tentu saja apa kata Bu Sari tadi dan juga Bu Lulu bahwa AI tidak bisa menggantikan kita sebagai guru. Ada juga pertanyaannya, ada kesimpulan, ada rubrik penilaian juga di sini. Lengkap ini Bapak Ibu guru. Bisa diekspor di sheet. Jadi kita tinggal menata saja. Kalau biasanya kita menata atau mengedit dan juga memikirkan apa yang akan kita tulis, tapi sekarang kita hanya tinggal mengedit apa yang kita ingin. Wah, sudah lengkap sekali ya Coach yang ditampilkan Gemini ini prompt-nya. Asalkan kita bisa memberikan prompt yang efektif Bapak Ibu, maka tampilan yang diberikan oleh Gemini ini akan lebih akurat. Jadi akan tetapi Bapak Ibu tetap harus diingat ya bahwasanya Gemini AI ini tidak menggantikan peran kita sebagai peserta didik. Tetap kita akan terus mengevaluasi apakah hasil yang diberikan itu benar atau salah ya. Jadi Gemini ini hanya menjembatani agar kita sebagai pendidik ini lebih kreatif, lebih inovatif lagi dalam menggunakan teknologi yang tentunya bisa mempermudah kita dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Oke, lanjut bagaimana Coach Lina? Mungkin sudah sampai sini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat di sini. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Ini kita tadi sudah pada sesi materi ketiga. Mungkin Bapak Ibu guru hebat ingin bertanya nih, monggo disilakan. Atau bisa raise hand, boleh. Bisa ditulis di kolom chat juga boleh Bapak Ibu. Jadi nanti ini sudah di-share link absensi ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima 2 link absensi. Yang pertama adalah link daftar kehadiran. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link lagi untuk mengisi post test. Oh, mungkin aksesnya Bu. Oh ya, sebentar Ibu. Ya, untuk mendapatkan sertifikatnya yang nanti akan dikirim melalui email masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin sharing ya. Bapak Ibu pernah menggunakan Gemini sebelumnya atau mungkin kalau biasanya ya, yang saya tahu ini ketika kita
kita ingin membuat soal atau membuat mungkin perangkat ajar, biasanya kita ngetik carinya itu di Google. Di Google kita ketik soal-soal, contoh soal, misalkan contoh soal matematika seperti itu. Baru nanti kita kan di-download ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Jadi sekarang dengan adanya Gemini, kita tinggal ngetik aja Bapak Ibu. Seperti yang dijelaskan oleh Coach tadi, maka nanti langsung sudah sumber yang diberikan oleh Gemini ini sangat akurat dan tidak mengecewakan. Jadi kalau misalkan kita buka di Google, ngetik sendiri biasanya itu soal itu adalah apa ya? Ada yang buatan dari mana, dari SD mana, dan itu sudah diakui. Kalau di Gemini ini kita bisa langsung menyimpannya di Google Doc kita ya, bisa dikopas langsung nanti kita berikan kepada siswa kita. Jadi sangat mudah sekali. Baik Bapak Ibu, untuk link absennya sebentar ya, admin kami sedang memperbaiki aksesnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, link ini digunakan sebagai bukti kehadirannya. Dan Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ini harus sangat bersyukur sekali karena kita diberikan belajar ID ya Bapak Ibu, email belajar ID yang sangat bermanfaat. Oke? Oh, ini ada pertanyaan Bapak Ibu dari Ibu Yulianti. Mohon penguatan untuk pembuatan kata-kata atau kalimat persiapan presentasi oleh Gemini. Maksudnya gimana ya Bu ya? Mohon penguatan untuk pembuatan kata-kata. Oh, maksudnya mungkin prompt ya Bu ya? Prompt yang lebih detail atau bagaimana? Atau Ibu request membuat kalimat presentasi atau gimana ini Bu? Mungkin bisa dibuka itu speakernya Ibu Yuliati, nggak apa-apa kita. Kalimat presentasinya. Oke. Coach Lina. Ya, Coach Hari. Ini ada Ibu Yulianti minta penguatan untuk pembuatan kata-kata atau kalimat persiapan presentasi oleh Gemini. Kalimat presentasinya. Penguatan. Jadi saya langsung kopas ini ya. Oke. Suaranya Coach hilang-hilang. Maksudnya gini Bu ya. Oh, oke, monggo. Pas program Gemini Academy waktu itu kan presenternya ngomong gini. Nah, begitu beliau memberikan pengantar sebelum menyampaikan materi oleh coach-coachnya itu kan dia katanya dibantu oleh Gemini gitu. Nah, caranya gimana gitu, saya belum bisa gitu. Oke, Ibu Yulianti, suaranya mungkin bisa diperkeras lagi ya. Bisa diulangi Ibu, ini tidak jauh sekali suaranya. Baik Bu. Oke, monggo. Kan pas program Gemini itu, presenternya pernah menyampaikan sebelum para coach menyampaikan materi, dia memberikan pengantar terlebih dahulu. Nah, kata-kata yang beliau ucapkan dalam memberikan pengantar itu dari Gemini juga gitu loh Bu. Nah, gimana caranya gitu Bu? Oh, terima kasih. Membuat formnya seperti itu ya. Mungkin. Halo. Mungkin saya bisa membantu ya. Oh ya. Membantu menjawab ini ya. Oke, silakan Coach Hari. Oke. Mungkin maksudnya Bu Yulianti ini kayak opening words untuk opening presentation gitu kan. Jadi nanti bisa buat prompt di Gemini, Ibu Yulianti bisa pakai ini. Mungkin presentasinya ini Ibu apa dulu, misalnya presentasi tentang apa ya, tentang perubahan iklim lah. Ya, jadi mungkin
Ibu bisa buat prompt di Gemini. Gemini, can you bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang Ibu pilih. Misal kalau bahasa Indonesia, bisakah Gemini membuatkan saya opening for presentation about climate change gitu. Atau mungkin Ibu Yulianti bisa untuk anak-anak misalnya tentang ini ekosistem gitu. Ya Ibu ceritakan aja kayak Ibu lagi curhat gitu, tapi ini curhatnya ke Gemini gitu. Jadi Ibu bisa pakai kata-kata yang Ibu inginkan misalnya di presentasi itu. Kita beritahu Gemini topik apa yang akan kita bahas di presentasi itu. Nanti dia bisa berikan referensi atau pandangan sebelum kita sampaikan atau apapun yang akan Ibu berikan di presentasi itu. Seperti itu mungkin Coach Lulu dan Coach Lina. Iya, Bu, jadi terima kasih, Bu. yang mungkin ini ya saya agak ambigu juga dengan pertanyaannya ya. Makanya tadi pertanyaannya Bu Ibu kan istilahnya prom ya, prom yang dibuat harus efektif. Nah, kalau ditanyakan misalkan sebelum kita presentasi, misal biasanya itu semacam apa ya, kalimat pembuka yang bisa menarik ya, mungkin kayak pertanyaan pemantik kayak gitu mungkin ya kalau di RPP seperti itu. Sama Ibu, jadi kita tetap membuat kalimatnya itu di prompt ini, di teks ini, di Google ini ya. Kemudian kita curhat aja, sampaikan aja di kolom ini apa yang diinginkan, maka nanti akan ditampilkan oleh Gemini ini pilihan-pilihan presentasi, kalimat presentasi yang diinginkan. Seperti itu, Ibu. Ya, menambahkan sedikit ya, Boleh. Coach Lulu. Oke. Bukan hanya kita mengetik saja, tapi ada kita pakai mikrofon Suara. ini. Nah, pakai suara. Jadi misal kita kesulitan membuat prompt dengan tulisan, kita bisa curhat, apa kata Bu Sari tadi, kita bisa curhat apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan hasilnya nanti di use mikrofon di sini. Oke, bagaimana Ibu? Bisa ya, oke ya. Ini ada satu lagi coach yang raise hand dari Ibu Dewi Agustin. Nah, silakan Ibu bisa mungkin mikrofonnya diaktifkan ya. Iya, halo. Bisa dengar suara saya? Bisa, monggo silakan. Selamat malam, terima kasih Ibu. Gini, tadi kan masih dibahas tentang ini ya, cara kayak buat modul apa. Berarti untuk Gemini ini bisa untuk presentasi atau untuk LKPD, tadi ada yang tanya juga bisa bentuknya LKPD gitu nggih, Bu. Ini belum nyoba soalnya. Tadi sudah dicoba Ibu, bentar Iya, ya. monggo. Ada, oh ini LKPD ini. Jadi, oh ini ya. Nah, ini LKPD mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ini tadi promnya. Oh, yang untuk PPT mungkin Ibu. Yang PPT apa hasilnya nanti berupa PPT ketika di share ke ini gitu. Oke, hasilnya. coach. Dicoba aja coach, gimana coach? Ya. Oke, kita buat prompt lagi yang memintanya PPT. Coba, gimana nih tampilannya yang diberikan oleh Gemini? Apa bentuknya PPT atau tidak? Oh, bentuknya bisa ke Google Docs. Bentar, kita cek dulu. Kalau misalkan promptnya ditambahi PPT gimana coach? Biar mungkin Bapak Ibu bisa kita semuanya bisa tahu tampilannya. Jadi kita bisa tahu nih, oh Gemini itu seperti ini. Coba coach. Coba berarti dalam bentuk slide begitu Ya. ya. Coba kita berikan slide lagi, buat prompt lagi aja. Oh, buat prompt lagi saja. Buat prompt lagi aja yang bentuknya minta PPT. Apakah kira-kira Gemini mau?
Itu. Nanti kalau misalkan hasilnya tidak mau Ibu, karena kita nanti kan setelah itu bisa diekspor ya ke Google Docs. Itu ada pilihannya Bapak Ibu di Google Docs kita. Bisa bentuk PPT atau apa. Betul. Ini dia biasanya. Jadi kita misalnya kamu adalah seorang guru kelas berapa Bu dulu? Coach dulu mungkin kelas berapa? Kalau Ibu Dewi Agustin kelas berapa nih maunya? Kelas 10 kalau saya mah. Oh, nggak apa-apa, kelas 10 aja, Coach. Kelas 10. LKPD. Mata pelajaran apa, Bu? Bu Dewi? Bebas dah. Ada. Boleh matematika, boleh bahasa Inggris. Yang penting cara menghasilkan biar bisa PPT langsung bisa nggak gitu. PPT aja, Coach. Jadi mintanya buatkan Langsung PPT. PPT. Bukan LKPD. Nih, coba kita lihat. Nanti begini hasilnya, Bu Dewi. Hasilnya nanti kita diberi acuan untuk slide-slide-nya. Coba kita Share screen mungkin Ibu. ini sudah share screen. Apa tidak kelihatan? Bu Lulu mungkin terlihat apa tidak share screen-nya? Terlihat. Oh ya, sudah terlihat. Oke. Nah, ini jadi bentuknya ekspor to dokumen. Jadi tapi kita diberikan kisi-kisi setiap slide yang akan kita gunakan. Seperti ini, Bu. Karena memang mungkin tadi promnya kurang efektif ya, kurang. Jadi semuanya tergantung dari prompt yang kita berikan Bapak Ibu. Jadi tetap nanti masuknya kepada Google Docs Bapak Ibu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Mungkin yang dimaksudkan oleh Ibu Dewi yaitu tampilannya langsung bentuknya PPT gitu ya Ibu. Nah, jadi inilah Ibu salah satu keterbatasan dari Gemini. Nah, nanti Ibu bisa coba dicoba di rumah, mungkin dengan memberikan prompt-prompt yang efektif, lebih jelas kira-kira Gemini mau nggak? Nah, nanti tetap kita ekspor Bapak Ibu tampilannya di Google Doc kita, semuanya seperti ini. Nah, nanti baru kita kalau mau mengesave, kita pilih file ya, kita pilih file, kemudian kita bisa download dalam bentuk dokumen apa yang kita inginkan. Nah, itu ada Microsoft Word, ada PDF dokumen, ada macam-macam. Nah, jadi semua kembali lagi tergantung dari prompt yang kita berikan kepada Gemini. Dan perlu diingat Bapak Ibu bahwasanya Gemini ini adalah robot ya. Jadi masih banyak keterbatasan yang tentunya masih terus dalam proses evaluasi. Gimana Bu Dewi? Mungkin nanti bisa langsung dicoba ya Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, nah, kayaknya tertarik nih. Wah, nanti besok saya mau presentasi langsung buat aja di Gemini ini, gitu kayaknya nih. Oke, ini ada satu lagi, Coach, gimana? Waktunya masih ada nggak? Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Ini ada Bapak siapa barusan yang raisen ya? Oh, Bapak Brian Wasi. Monggo, Bapak. Mohon maaf Bu, tadi saya sudah terlempar beberapa kali, mungkin Iya. kendala sinyal Bu, sharing ya.
Jadi saya masuk pakai email nih, bukan pakai belajar ID. Mohon maaf. Oh, Eh, gitu. saya mau tanya, Bu, untuk di Gemini AI ini, apakah bisa nanti juga bisa buat modul ajar atau buat PPT gitu loh, Bu? Iya, ya, Pak. Sudah, Pak? Nggih, hanya itu, Bu. Oke, Terima kasih. ya. Tadi kendalanya Bapak Wasi terlempar ya, karena Nggih. sinyal mungkin ya, Pak. Jadi Nggih, sempat terkendala sinyal. sempat tidak apa ya terselip oleh materi yang kami sampaikan. Jadi Bapak Wasi ya di Gemini ini bisa membuat modul ataupun LKPD ataupun RPP soal-soal segala macam bisa Bapak. Jadi Bapak Oh, tinggal nggih. mencoba saja. Tadi kalau Bapak sempat tidak tertinggal langsung masuk ke gemini.google.com menggunakan akun belajar ID. Kalau Bapak Oh, belum bisa login, nanti di samping kanannya biasanya login gitu, langsung masukkan saja. Nanti tampilannya akan tampilan seperti yang Coach Lina sampaikan tadi, tampilannya bentuk bahasa Inggris ya, seperti itu. Nanti tinggal menuliskan saja. Nah, ini adalah tampilan beranda dari Gemini. Nanti Bapak bisa oh, menuliskan perintahnya di sini Bapak. Nah, enter a prompt for Gemini. Kalau oke, misalkan siap. ketika menulis itu terlalu lama, kita bisa menggunakan speaker dari Google. Langsung Oh, sudah. gitu. Saya adalah guru kelas 4. Tolong buatkan perintahnya yang efektif sehingga ketika di enter maka tampilan yang diberikan Gemini itu akan akurat. Begitu ya Bapak? Oh, nggih. Oke. Terus ini Bu, ada pertanyaan lagi Bu. Mohon maaf Boleh? ya, enggak apa-apa ya? Apa? Nggih. Ini untuk hasil dari Bu, dari Gemini AI ini enggak usah di-convert apa langsung jadi Bu ya? Berupa gitu loh, Oh, materi. gini. Oke, Oke. jadi semuanya tergantung dari prompt apa yang ingin Bapak cari. Misalkan Bapak mau mencari modul ajar ya. Nah, Iya. cari modul ajar ditulis di sini ya, seperti yang disampaikan Bu Lina. Nanti itu akan diekspor langsung atau dikopas. Nah, kalau misalkan kesulitan mengekspor, Bapak bisa langsung mengkopas aja. Nah, Oh, ini kalau gitu. ada share and export. Nah, ini kalau diekspor otomatis akan masuk di Gmail atau di Google dokumennya Bapak yang ada di Gmail. Kalau misalkan di laptop itu ada .9, Bapak otomatis langsung nanti di situ ada. Nah, setelah tersimpan, terekspor, maka langsung di save, di download, langsung sudah Bapak bisa filenya itu tersimpan. Jadi Oke. langsung Terima ya. Jadi kasih. tapi kita tetap harus mengkoreksi apakah yang diberikan Gemini itu mungkin ada kurang-kurangnya, tidak sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Ya namanya saja robot ya, jadinya Ya. tidak tahu secara detail apa yang kita inginkan. Seperti itu Bapak Wasi. Nggih. Terima kasih Bu Oke. Sari. Oke. Mohon Baik. izin, materinya bisa di-share Bu, di-share Bu. Oke, nanti mungkin materinya ya Pak. Nggih, mohon maaf dari saya soalnya nggak Oke, nutut dari nggak awal apa-apa. Ya, kendala nanti mungkin sinyal. bisa diberikan ya, Coach ya, nanti materinya ya. Atau Oke, nanti kita terima buatkan kasih. aja materinya yang prom-prom gitu ya, berikan contohnya. Baik, Siap. Bapak Ibu, karena tidak terasa ini waktunya sudah hampir mau jam 9. Bagaimana dengan link absen, Coach Lina? Bisa, ini banyak yang tidak bisa akses. Nanti kita akan share lagi ya Bapak Ibu di Oke. grup. Oke, jadi Bapak Ibu, ini ada Bapak Muslimin sebentar. Berarti untuk memindah hasil apakah bisa melalui download? Bisa Bapak, jadi nanti langsung diekspor ya, seperti yang saya sampaikan, langsung di file download dalam bentuk dokumen. Oke. Baik Bapak Ibu, terkait dengan absen ya, nanti habis ini akan kami share di grup, dan jangan lupa ada 2 link yang akan kami absen, yang akan kami sampaikan. Yang terakhir adalah untuk post testnya. Nah, dan nanti Bapak Ibu kalau misalkan di dalam link itu ada mencantumkan trainernya ya, maka nanti Bapak Ibu jangan sampai salah ya untuk mengisikan nama coach masing-masing
Ya, Coach Lina ya. Jadi Betul. nanti Bapak Ibu di Coach gimana? Nanti kita akan share link, bukan link ya, maksudnya akun belajar ID kita. Jadi nanti Bapak Ibu Iya. guru bisa kopas dan diisikan ke Google Trainer. Form-nya. Iya, betul. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang kurang paham bisa langsung tanyakan di grup Bapak Ibu, karena dengan mengisikan baik Bapak Ibu, saya rasa pertemuan pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini ya, karena sudah tidak terasa sudah hampir 2 jam kita menyapa Bapak Ibu guru semuanya. Tadi ada yang usul mau sesi foto lagi kayaknya ini. Bapak siapa tadi ya? Oke Bapak, sudah. Mungkin fotonya di sesi terakhir gimana Coach? Apa ini sudah selesai gimana? Tadi sudah atau kita share aja ya fotonya nanti di grup ya yang tadi sempat diambil ya. Siap. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk terakhir kalinya Bapak Ibu bisa membuka kameranya agar kita mungkin nanti bisa bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya, dan tentunya dengan pelatihan-pelatihan yang lebih menarik lagi. Saya sebagai moderator sekaligus materi mengucapkan banyak terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu dalam pelatihan ini. Semoga ilmu atau materi yang kami sampaikan dapat diterima dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, untuk menutup acara ini marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, langsung kita tutup. Bapak Ibu, terima kasih atas. Oh, Pak Rian, kenapa ada apa Pak Rian itu? Enggak, mau ngeklik jempol kok tidak bisa. Oke, ya baik. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Live meninggalkan ruangan. Iya, kok.